ajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi bahwa melupakan apa yang ada di belakangnya, kita mengarahkan apa yang ada di depan kita. Terus juga dikatakan bahwa orang seringkali membuat kesalahan dalam pengembangan pribadi. Sebabnya apa? Sebabnya berfokus pada kelemahan yang dimilikinya. Jadi ketika kita diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin yang sangat diurapi Tuhan, yang sangat dipakai Tuhan, kita harus terlebih dahulu untuk menanggalkan sifat-sifat yang kita miliki. Karena itu akan melemahkan kualitas yang akan kita kepemimpinan yang akan kita pimpin ke depannya. Kemudian juga karakter dapat dipengaruhi oleh berbagai diseases atau penyakit. Dan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berpikir bahwa kita sebagai pemimpin yang paling abadi atau yang tak terkalahkan. Ini kayak kalau saya bisa katakan ini kesombongan yang mulai muncul. Penyakitnya yaitu kesombongan. Yang ini sama dengan bertentangan dengan kerendahan hati dan semangat pelayanan. Dan yang kedua, atas pekerjaan atau aktivitas yang berlebih yang dapat menghasilkan stres, kegelisahan, dan ineferensi. Yang ketiga, yaitu petrifikasi mental dan emosional membuat Anda sebagai seorang pemimpin itu tidak dapat berperasaan dan kehilangan semua kepekaan. Dan yang keempat itu perencanaan dan fungsionalisme yang berlebihan itu akan menyebabkan kurangnya fleksibilitas yang kita miliki. Terus yang kelima, koordinasi yang buruk yang mengarah kepada independen yang berlebihan pada orang lain dan kurangnya kerjasama yang efektif. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu penyakit dari seorang pemimpin, yaitu lupa mengenai siapa yang menempatkan dan siapa yang melatih mereka. Saya teringat bahwa ada cerita rakyat yang tokohnya itu Malin Kundang, yang dimana Malin Kundang ini adalah seorang pemuda yang meraih kesuksesannya di kota rantau. Kemudian ketika dia diangkat, dia kemudian mulai lupa terhadap tidak mengakui ibunya, sehingga dia dikutuk menjadi batu. Kita juga dapat belajar dari kisah cerita rakyat ini, di mana ketika kita sudah diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang diurapi Tuhan, kita jangan sampai melupakan siapa yang ada di belakang kita, siapa yang menopang kita ketika kita jatuh, kita kesusahan, kita harus ingat hal itu. Kemudian saya juga teringat bahwa ini istilahnya sama saja dengan istilah kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya ini sama juga dengan bangsa Israel, yang dimana di dalam Ulangan pasal yang ke-15, ayat yang ke-15 juga itu Tuhan ini tidak suka dengan, tidak berkenan juga dengan kacang lupa kulitnya. Itu berulang-ulang kali Tuhan mengingatkan bangsa Israel tentang status mereka. Status apa? Status yang dulunya sebagai budak-budak di Mesir, dan bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka dari Mesir itu. Kita bisa baca di Ulangan 15 ayat yang ke-15, dikatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Jadi saya katakan sekali lagi, saya memberikan peringatan kepada kita semua. Saya juga tertegur lewat bukunya ini, buku dari John C. Maxwell ini, bahwa sudah diangkat sama Tuhan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang berpengaruh bagi sekitar kita. Kita jangan melupakan apa yang ada di belakang kita, apa yang sudah orang lain lakukan untuk menopang kita, dan jangan sampai lupakan Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, karena ketika kita sudah dipakai secara luar biasa,
itu bukan karena kita, itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kemampuan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, itu semua karena Tuhan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya akan lanjutkan kepada